Oke, jadi baik, sebelum video kali ini saya akan membahas tentang topik pengangguran dan tantangan ketenagaan kerjaan di Indonesia. Sebelum itu, kita bahas materinya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tison Kabuleha dengan NIM 2223031, Prodi Agribisnis, mata kuliah Ekonomi Makro. Ini adalah latar belakang. Pengangguran merupakan fenomena serius yang timbul akibat tidak seimbangnya antara jumlah pekerja dan lapangan kerja. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, kemajuan teknologi, serta kondisi sosial yang politik yang tidak stabil. Oleh karena itu perlu adanya pengangguran agar bisa ditangani dengan cepat. Jadi di sini ada tujuan pembahasan, di mana itu yang pertama menjelaskan definisi dan klasifikasi pengangguran, dan yang kedua itu menganalisis penyebab dan dampaknya terhadap perekonomian, dan yang ketiga itu menyajikan solusi dan kebijakan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Oke, jadi sekarang kita masuk di definisi, di mana pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja usia produktif biasanya lebih dari 15 tahun tidak bekerja, sedangkan mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Oke, jadi baik, di sini kita masuk di penyebab umum pengangguran. Di sini yang pertama adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan penambahan jumlah angkatan kerja, di mana setiap tahunnya lapangan pekerjaan tidak bertambah sebanding, maka akan terjadi kelebihan tenaga kerja yang tidak bertampung di sektor informal maupun informal, sehingga menimbulkan pengangguran. Di sini yang kedua adanya pendidikan yang rendah, di mana tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan tenaga kerja tidak memiliki keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Akibatnya mereka saling bersaing dalam pasar kerja yang modern dan yang membutuhkan kompetensi tertentu sehingga berisiko menganggur. Jadi baik, di sini ada yang ketiga, kemajuan teknologi, di mana kemajuan teknologi dan otomatisasi dapat menggantikan peran tenaga manusia. Di mana mesin atau sistem digital, walaupun teknologi menciptakan efisiensi, ia juga menyebabkan pengangguran tenaga kerja, terutama di sektor industri dan manufaktur, sehingga menimbulkan pengangguran struktural. Yang keempat itu adanya rasionalisasi perusahaan, di mana rasionalisasi adalah langkah perusahaan untuk efisiensi biaya dan tenaga kerja, biasanya melalui PHK, yaitu pemutusan hubungan kerja atau pengangguran pegawai. Hal ini biasanya disebabkan oleh penurunan keuntungan restrukturasi atau market perusahaan dan berdampak langsung pada meningkatnya jumlah pengangguran. Dan yang kelima itu ada faktor musiman. Pengangguran musiman terjadi ketika pekerjaan hanya tersedia pada waktu tertentu dalam setahun. Contohnya, petani saat musim tanam atau panen, nelayan saat musim ikan, atau tenaga pariwisata saat musim libur. Setelah musim berakhir, pekerja kehilangan penghasilan dan menjadi pengangguran sementara. Dari yang keenam itu ketidakstabilan ekonomi dan politik, di mana kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti resesi, inflasi tinggi atau krisis moneter dapat menyebabkan pertahanan usaha dan penutupan bisnis yang berdampak pada pengangguran tenaga kerja. Ketidakstabilan politik seperti konflik korupsi atau pergantian kebijakan yang drastis dan juga menciptakan ketidakpastian pasar kerja dan menurunkan minat investasi sehingga memperburuk pengangguran. Baik, sekarang kita masuk di jenis-jenis pengangguran berdasarkan jam kerja. Yang pertama itu pengangguran terbuka, adalah kondisi di mana seseorang tidak bekerja sama sekali sedangkan mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja. Contohnya, lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan. Yang kedua itu pengangguran setengah menganggur. Terjadi ketika seorang bekerja kurangnya dari jam kerja normal, kurangnya dari 30 jam per minggu, dan mesin mencari pekerjaan tambahan. Contoh, seseorang bekerja hanya 2-3 hari seminggu dan ingin bekerja lebih banyak. Yang ketiga itu pengangguran terselubung. Pengangguran yang tampak karena seseorang bekerja tetapi tidak produktif secara maksimal atau terlebih banyak bekerja dalam satu bidang. Contoh, petani yang bekerja di ladang bersama 5 anggota keluarga, padahal 2 orang saja sudah cukup. Lebih baik sekarang kita masuk berdasarkan penyebabnya, di mana yang pertama itu pengangguran friksional terjadi karena adanya peralihan kerja atau jeda waktu antara pindah kerja. Contoh, orang baru bersaing dan waktu butuh untuk menemukan pekerjaan baru. Dan yang kedua itu pengangguran struktural, disebabkan oleh perubahan struktural ekonomi atau ketidaksesuaian antara keahlian tenaga kerja dan butuh pasar dan kebutuhan pasar. Contoh, tenaga kerja yang ahli dalam mesin ketik tapi dunia kerja kini memakai komputer. Dan yang ketiga itu pengangguran konjunktural, yaitu terjadi karena siklus ekonomi seperti krisis atau resesi yang menyebabkan perusahaan mengurangi tenaga kerja. Contoh, banyak pekerjaan di PHK saat pandemi COVID-19 karena ekonomi lesu. Dan yang keempat itu pengangguran musiman, di mana terjadi karena sifat pekerjaan yang hanya tersedia pada musim tertentu. Contoh, buruh panen padi, nelayan saat musim ikan, pekerja pariwisata saat liburan. Dan yang kelima itu pengangguran teknologi, di mana terjadi karena otomatisasi atau penggunaan mesin yang menggantikan tenaga manusia. Contoh, pekerjaan kasir diganti dengan mesin kasir otomatis. Di sini kita masuk di kondisi pengangguran di Indonesia berdasarkan data tahun 2022.
di mana di sini yang pertama ada TPT 5,85%. TPT adalah tingkat pengangguran terbuka, artinya dari seluruh angkatan kerja di Indonesia 5,85% tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerja dan setiap pekerja. Dan yang kedua, pengangguran 8,42 juta orang. Jumlah ini menunjukkan bahwa sekitar 8,42 juta orang di Indonesia pada tahun 2022 tergolong sebagian pengangguran terbuka. Mereka termasuk dalam kategori usia kerja 15 tahun ke atas, yang tidak bekerja tetapi aktif mencari kerja atau sedang mempersiapkan usaha. Dan yang ketiga, adanya distribusi SD 50%, SMA 42%. Ini menjelaskan tingkat pendidikan terakhir dari para pengangguran, di mana dari 50% dari total pengangguran, pendidikan terakhir SD ke bawah, dan 42% pendidikan terakhir SMA. Artinya mayoritas pengangguran berasal dari kelompok dengan pendidikan rendah dan menengah, yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap peluang kerja. Cara mengatasi pengangguran itu yang pertama itu peningkatan investasi sektor padat karya, dan yang kedua itu pendidikan dan pelatihan keterampilan, dan yang ketiga itu pengembangan kewirausahaan, dan yang keempat itu dukungan terhadap UMKM dan ekonomi kreatif, dan yang kelima itu rekomendasi kebijakan tenaga kerja dan rencana tenaga kerja. Oke, jadi kesimpulannya itu pengangguran merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, namun tetapi juga sosial dan politik. Tingginya angka pengangguran di Indonesia mencerminkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. Jenis-jenis pengangguran seperti struktural, friksional, musiman, dan siklikal menunjukkan bahwa agar masalah ini sangat beragam dan membutuhkan pendekatan tepat. Dampaknya pun cukup signifikan, mulai dari menurunnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan beban sosial negara. Oleh karena itu penanggulangan pengangguran harus dilakukan secara menyeluruh melalui sinergi kebijakan makro seperti pengaturan moneter dan fiskal, serta kebijakan mikro berupa penyediaan pelatihan kerja, pengembangan industri, dan penyebaran lapangan pekerjaan di daerah-daerah. Dengan upaya berkelanjutan dan reformasi kebijakan ketenaga kerjaan diharapkan pengangguran dapat ditekankan, ketahanan ekonomi nasional dapat memperkuat. Oke, sekian dan terima kasih.